Saya cerita langsung tentang manfaatnya aja. Menurut saya ini retret yang paling beda daripada retret yang pernah saya ikuti sebelumnya. Karena saya waktu kecil itu sampai sekarang ya masih ada skoliosis. Ya saya mikirnya di sini itu hal yang paling mengganggu saya karena kalau saya duduk agak lama ya pasti sakit di mana-mana. Dan selain skoliosis mungkin juga ngefek ke postur yang nggak enak, akhirnya bahu saya juga ikutan maju. Nah, terus ya saya juga maju waktu itu sekolah kan sering bawa tas berat dan sebagainya. Tapi yang kemarin nggak saya sangka-sangka di hari yang kelima berarti ya terakhir itu kan waktu ada talk gitu, justru bukan pada saat meditasinya gitu ya. Tapi mungkin yang pada saat meditasi itu memang bisa berdampak juga menurut saya. Nah, kemarin kan diinstruksikan sama Pak Purno merasakan cakra dasar. Jadi untuk masalah skoliosis, tulang, otot. Waktu saya dengerin ceramah, saya cuma iseng aja gitu ya. Saya mau relaksin bahu. Pas saya relaksin bisa kerak gitu. Terus saya kaget. Loh, saya nggak pernah loh rasain bahu saya seturun ini. Seumur hidup saya 20 tahun bahu saya kaku. Mau dipijat lah, mau di apa-apain tadi chiropraktik ya nggak beres-beres gitu. Bahkan saat di chiropraktik pun nggak pernah dapat sensasi seperti ini. Jadi antara leher sama tulang kerah itu ada jarak gitu ya, seperti ada jarak. Sehingga saya merasa tulang belikatnya itu kayak masuk gitu. Jadi kalau saya cek begini, oh ya beda ya. Kalau biasanya kemarin nonjol, sekarang dia masuk gitu tulang belikatnya. Dan itu ngefek semua ke mana-mana gitu. Akhirnya yang lain-lain itu tulang punggungnya juga nggak ikutan sakit gitu, kayak jalan saya jadi enak, rasa badannya jadi lebih enteng. Nah ini saya nggak pernah temui di retret meditasi yang sebelumnya saya ikuti. Itu juga nyangka-nyangka, saya kira S-nya bakal lulus gitu. Ya nggak tahu, ini kan belum foto gitu ya. Cuma dari bahunya sendiri itu udah kayak, waduh ini plong banget. Ini yang paling kerasa gitu. Saya nyangka-nyangka kalau ini yang bakal kehandle duluan gitu. Karena pada saat meditasi merasakan badan, itu saya cenderung ngerasain yang di bagian bawah ini karena biasanya nggak enak di sini paling kerasa. Yang di atas juga memang ada terasa dikit, tapi nggak banyak-banyak rasain di sana gitu, cuma ya spine-nya aja gitu. Kok malah dapat bonus yang di atas ini yang paling kerasa gitu. Jadi ya saya benar-benar terharu karena 20 tahun saya kemana-mana ya nggak beres-beres gitu. Ya mau diakupunktur, mau diapain kok ya nggak beres-beres gitu. Ini bisa kayak masuk gitu. Nah terus sebelumnya itu kan tahun 2017 saya pernah mengalami depresi, panic attack sama insomnia. Dan itu saya kemudian rutin latihan mindfulness terus sembuh 1-2 tahun. Tapi kadang insomnianya ini ya yang lain udah tidak pernah kumat lagi. Insomnianya itu kadang ya kalau pas saya lagi terlalu sibuk itu dia bisa datang gitu ya. Nah waktu latihan di sini merasakan badan, tadi Pak Purno juga kasih instruksi ya untuk merasakan. Nah, saya jadi lebih pede. Jadi ini mungkin memang saya ngerasain itu kayak sesuatu yang ya sadar tapi nggak sadar gitu loh. Terus Pak Marta bilang ada sesuatu yang di tengah-tengah gitu, setengah sadar setengah sadar. Nah ini saya rasain gitu. Ini kayak mau tidur tapi nggak bisa jatuh tidur gitu, kayak setengah-setengah gitu. Nah itu akhirnya saya mulai pede. Saya waktu mau tidur kalau ada sensasi seperti itu saya mulai rasain dengan cinta kasih gitu, dengan lembut. Ya bersyukur malam-malamnya dijalani di sini dengan tidurnya lancar gitu ya. Meskipun satu malam sempat agak guling-guling tapi nggak gelisah gitu. Tetap saya latihan cinta kasih. Ya kalau diceritain banyak sekali sensasinya yaitu selama 5 hari ini. Yang pertama saya bisa ngerasa panas banget, tapi memang udaranya panas atau apa. Hari-hari pertama itu keringetan gitu ya. Keringetan banyak banget. Ya mungkin kalau setelah mendapatkan penjelasannya Pak Marta mungkin ada kemarahan. Tapi itu semakin saya lihat gitu. Jadi saya terima kasih sama Pak Marta, kawan-kawan di sini mendukung semua itu adalah karena saya bisa lihat gitu, ini lubang yang saya belum sadar selama saya latihan mindfulness gitu. Jadi banyak ada kebencian, gitu, ada kemarahan, itu semua kan muncul semua
Dan saya bersyukur bisa tahu itu semua. Jadi ya saya punya tekad baru gitu, kalau setelah dari retret ini saya bisa punya sikap yang baru gitu, terutama setelah meditasi cinta kasih gitu ya. Nah itu saya nangis gitu ya, saya nangis berubus mili di sana. Waktu Pak Marta baca syairnya juga saya wah nangis banget gitu. Ya karena dulu dari kecil tuh saya pengen jadi biksu gitu. Ya jadi ya beberapa hal itu udah keturutan ya. Cuma ada banyak hal yang saya takutin gitu. Mungkin trauma ya, mungkin pendidikan atau persepsi saya sendiri yang belum gitu ya. Jadi ketika ngomong tentang cinta kasih gitu ya, saya merasa kayak pulang ke rumah gitu. Saya dari dulu pengen bisa seperti ini gitu. Saya cuma lupa rasanya gitu. Jadi saya pengen banget setelah ini kalau bisa saya terapi di harian keseharian. Ya jadi itu kira pengalaman saya. Karena saya merasa itu saya mau menyayangi, tapi kadang itu nggak tahu caranya, dan itu membuat saya sedih. Kenapa saya nggak tahu gitu? Saya bingung mau ngapain gitu. Ya ada beberapa hal bukan saya terus kemudian bingung terus-terusan gitu, tapi saya punya beberapa insight baru lah untuk saya bisa continue, gimana saya bisa nyayangi orang lain termasuk nyayangi